Siapa yang gak pernah bosan soal makanan aci-acian? Yap, aku. Selain gampang, murah juga bahan-bahannya. Tinggal siapin tepung tapioka secukupnya, kasih seasoning, terus juga dikasih air, aduk-aduk. Terus tinggal tumpahin ke wajan, oseng-oseng sampai menggumpal kayak gini. Lanjut ditepungin lagi kayak gini, aduk-aduk sampai kalis. Terus tinggal bulet-buletin kayak gini sampai berbentuk bulat kayak gini. Lakuin sampai semuanya habis. Oseng-oseng sampai mengembang. Kalau udah tinggal angkat. Tips goreng cimol itu biar nggak meledak, kalian harus masukin pas minyaknya masih dingin, terus apinya kecil aja. Nah kalau udah mateng tinggal masukin ke wadah kayak gini, lanjut dikasih seasoning dan juga pedas biar lebih nikmat. So itu dia resep cimol dari aku, selamat mencoba. Cobain deh masukin 1 bungkus bihun instan rasa soto, tuangin bumbu-bumbunya ke dalam mangkuk, dan jangan lupa tambahin 4 buah cabai hijau. Kemudian potong-potong kecil kayak gini supaya pedesnya nampol. Tapi kalau kalian gak suka pedes, kalian bisa skip bagian ini. Tambahin juga irisan 1 buah timun biar lebih seger. Kalau pengen dikupas kulitnya juga boleh. Lanjut, kalau bihunnya udah mateng, tinggal masukin ke dalam mangkuk deh. Jangan lupa tambahin juga kuahnya, sesuai selera aja seberapa banyak. Aduk-aduk sampai bumbunya tercampur dengan rata ya. Sebenarnya kalau ditambahin pakai saus sambal ini bakalan jauh lebih nikmat loh. Tapi kalau polosan kayak gini juga tetap enak kok. So itu dia resep dari aku. Bye-bye. Dingin-dingin kayak gini enaknya sambil nyeblak sih, tapi aku nggak mau seblak yang berkuah. Yuk kita bikin seblak jadul aja. Pertama siapin kerupuk kuningnya, terus rendam pakai air panas. Kemudian ulek perbumbuannya kayak kencur, bawang putih, sama cabai merah. Kemudian siapin wajan, kasih minyak secukupnya, terus masukin bumbu yang udah dihalusin tadi, aduk-aduk sebentar. Kalau bumbunya udah nggak bau langu, lanjut masukin air secukupnya aja. Lanjut masukin kerupuk dan mie ya. Aku di sini pakai tambahan mie biar lebih mantap. Jangan lupa kasih seasoning. Seasoningnya terserah kalian aja, diatur biar rasanya tetap yummy. So kalau udah mateng tinggal sajiin deh. Kalau di rumah aku buka puasa tanpa gorengan itu kayaknya ada satu hal yang kurang deh. Yaudah kita bikin cimol aja yuk. Pertama pasti siapin tepung tapioka 5 sendok makan aja, lanjut dikasih air. Masak sampai adonan acinya menggumpal kayak gini, lanjut masukin ke mangkuk dan kasih tepung tapioka lagi, terus bulet-bulet kayak gini. Resep cimol dari aku ini dijamin gak bakalan meletup-melutup deh. Jadi buat kalian yang suka cimol tapi takut bikinnya, pakai resep aku aja ini. Dan jangan lupa kalau goreng cimol itu harus dalam keadaan minyaknya dingin dan apinya kecil aja. Kali ini aku terinspirasi untuk bikin cimol candu, jadi cimolnya dibikin kuah. Ini jauh lebih mantep guys. Jadi buat kalian yang bosan sama cimol bentuknya kayak gitu-gitu aja, kalian bisa cobain dibikin kuah kayak gini loh. Perpaduan antara kenyal dan juga kuahnya yang gurih cocok banget dijadiin santapan. Karena 5.000 itu kurang untuk jajan di luar, so aku pengen bikin aja jajanan budget 5.000. Pertama di sini aku potong-potong basreng yang udah aku beli 5 butir buah dan harganya cuman 2.500. Jangan lupa untuk cincang bawang putih karena aku pengen bikin chili oil dan juga daun jeruk. Kalau bumbunya udah pada siap, sekarang lanjut tinggal goreng basrengnya deh. Biar basrengnya nggak pada nempel, jadi sebelum digoreng masukin dulu ke tepung terigu. Lanjut tumis bawang putih dan masukkan juga daun jeruk yang udah dipotong-potong tadi. Kalau bawang putihnya udah matang, tinggal masukin ke dalam mangkok. Lanjut ditambahin lada bubuk di sini. Ini tips bikin chili oil yang paling simple. Nah lanjut kasih bumbu penyedap dan lanjut dikasih chili oil deh. Tinggal aduk-aduk sampai rata dan yap jadi deh. Karena kebiasaan ketika di kos jajan terus, jadi kali ini pas aku pulang ke rumah gak ada sama sekali yang jualan, so aku pengen bikin aja. Let's go. Tinggal siapin 4 sendok makan tepung tapioka dan 2 sendok makan tepung terigu. Lanjut dikasih seasoning dan juga ulenin pakai air panas. Bentuk menjadi seperti ini. Lanjut siapin rebusan air dan kasih minyak sedikit. Lanjut rebus dan kalau udah tinggal angkat. Nah hasil rebusannya tinggal dipotong-potong kecil kayak gini. Lanjut siapin 1 butir telur ayam. Lanjut goreng sebentar adonan acinya sampai agak kering. Tinggal masukin telur ayam yang udah diorak-arik tadi. Tipsnya biar lebih enak, telurnya harus sampai matang sampai kering seperti ini. Kalau udah matang tinggal angkat dan sajikan, lalu dikasih seasoning dan kasih taburan chili oil yang banyak. So itu dia resepnya, jangan lupa untuk recook. Bye bye. Niat
Niatnya pulang kali ini tuh mau cuman rebahan doang dan pengennya dimasakin, tapi karena aku disuruh masak, ya udah deh aku masak aja. Tapi di sini aku masak yang simple-simple aja biar lebih cepat. Hari ini aku mau masak mie dan telur alias midok karena orang tua aku juga request buat bikin sambal, jadi di sini aku bikin sambal. Nah, untuk buat midoknya di sini kalian tinggal siapin mie dan juga telur yang udah direbus, tinggal digoreng kayak gini, kayak goreng bakwan. Kalau hasilnya pengen kriuk, kalian bisa goreng kayak gini, tapi kalau misalkan pengen lebih banyak, kalian bisa langsung disatuin aja tanpa minyaknya yang banyak. Nah, karena di sini requestan orang tua aku untuk dibikin kering, jadi aku bikin sampai kecoklatan kayak gini. Di sini aku juga goreng kerupuk cipuk, dan ini dia hasil dari midoknya, so crispy. Ada yang udah pernah cobain belum bikin cireng tapi dibikin sebelah kayak gini? Ya udah, kalau belum sini aku kasih tahu. Pertama siapin cirengnya, di sini aku pakai yang udah jadi, aku beli di pasar. Kalau kalian pengen bikin juga gak apa-apa. Terus di sini siapin bawang daun yang diiris-iris kayak gini. Nah, kalau udah cireng-cirengnya dipotong atau dibikin, kalian tinggal goreng kayak gini. Jangan terlalu kering aja karena nanti bakal dimasak lagi. Nah, sekarang tinggal siapin bumbu seblaknya. Untuk bumbunya ada bawang putih, bawang merah, kencur, dan cabai rawit. Jangan lupa tambahin kacang tanah juga biar lebih enak. Ulek sampai halus, dan kalau udah tinggal oseng-oseng sebentar sampai bumbunya nggak langu. Kalau dirasa bumbunya udah mateng dan gak bau langu, tinggal kasih air secukupnya dan masukin daun bawang yang udah dipotong-potong kayak tadi. Selanjutnya masukin cireng yang udah dimasak tadi dan aduk-aduk sebentar sampai bumbunya kecampur. Dan jangan lupa juga kasih seasoningnya. Tiba-tiba lapar tengah malam kayak gini, yaudah deh aku mau bikin cemilan aja. Karena untungnya di kulkas aku banyak stok, jadi di sini aku pengen potong-potong sukian yang ada di kulkas aku. Lanjut numisin bawang putih dan juga kencur yang udah dihalusin. Kalau dirasa udah nggak langu, aku lanjut buat masukin air secukupnya. Lanjut masukin kerupuk kuning kayak gini, dan untuk pedesnya di sini aku pakai chili oil yang lebih gampang. Kalau udah tinggal ditambahin seasoning kayak garam, penyedap dan lain sebagainya. Dan lanjut tinggal tambahin per topping-toppingannya. Di sini aku ada pakai suki, bihun, dan lain sebagainya. Enaknya bikin sendiri itu lebih banyak dan juga kita bisa takar sesuai apa yang kita mau. Tapi buat kaum mageran, kalian bisa langsung beli aja deh daripada masak. Mentang-mentang udah pulang ke rumah, ponakan aku pengen dibikinin jelly. Yaudah deh, daripada dia nangis, aku bikinin aja. Pertama siapin jellynya. Di sini aku pakai Nutrijel rasa strawberry. Terus jangan lupa dikasih gula putih sebanyak 7 sendok makan. Dan kalau udah tinggal diaduk-aduk kayak gini sampai semuanya larut. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, tinggal matiin kompornya dan tunggu dulu selama 3 menit. Lanjut tuangin fruit acidnya. Kalau udah agak anget, baru lanjut masukin ke cetakan. Di sini aku pakai cup yang kecil biar lebih gampang buat anak-anak ngebaginya. Kalau udah mulai agak dingin, lanjut masukin kulkas aja biar lebih ngeset dan lebih enak nanti dimakannya. So, ini dia jelinya udah ngeset. Lanjut tinggal tambahin susu biar lebih mantap. Selamat mencoba.